Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja JKI The Way. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia, rahmat dan anugerah Tuhan. Bahkan pertolongan Tuhan selalu baru tiap pagi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami membawa hati dan jiwa kami. Kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu. Setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan ibadah ini kepada Tuhan Yesus yang mengajar. Kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersukacita datang kepada Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Oh, mari. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Kenapa? Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, amin, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu semua. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar,
tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Melalui barcode, nomor rekening, siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di tangan kami siapkan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara, dan gereja akan mengelola bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari buka hatimu, siapkan dirimu untuk firman Tuhan boleh ditabur di tanah yang subur. I love you, Lord, for your mercy fills me. All my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head
has been so good. Every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I Wanna sing of your goodness, of God. Oh, I wanna sing of your goodness, of God. Thank you Lord Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan. I love you Lord, I love you Lord. Your goodness Kau Tuhan yang baik bagi kami. Kau Tuhan yang baik selamanya. Kau Tuhan yang baik bagi kami. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. All my life you have been so faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya ini bisa menjadi harum di hadapan-Mu dan kami menyukakan hati-Mu. Sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Biar kami siap mendengar firman-Mu dan Kau beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk semua. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Shalom semuanya. Hari ini saya mau berbicara 2 minggu kemarin. Saya ada kuliah berturut-turut gitu. Nah, yang mata kuliah yang berbeda di 2 minggu yang lalu itu teologi sistematika 2 yang berbicara mengenai kristologi. Lalu seminggu kemarin kita masih teologi sistematika 2 yang berbicara mengenai pneumatologi. Dari 2 mata kuliah ini saya melihat ada satu tema yang diangkat walaupun mata kuliah yang berbeda, tapi ada keselamatan. Jadi dari tugas-tugas 2 mata kuliah ini ada tugas yang menurut saya ada tema yang mempunyai kemiripan. Yang pertama, kristologi itu berbicara waktu tugas hari kedua atau
kedua kalau nggak salah. Tugas hari kedua itu dia dosennya memberikan tugas membuat renungan dari ayat tertentu dan itu mengenai keselamatan. Nah, mata kuliah yang pneumatologi juga membicarakan tentang keselamatan, tapi dari tugas yang berbeda gitu. Tapi dua-duanya membicarakan tentang keselamatan. Nah, masalahnya kalau kita ngomong soal keselamatan gitu, apakah Tuhan kasih keselamatan buat kita itu bisa hilang dari kehidupan kita? Nah, yang pasti itu bisa hilang kalau kita tidak meresponi dengan baik. Nah, tapi banyak orang Kristen itu nggak sadar kalau keselamatan yang Tuhan sudah beri itu bisa hilang. Tergantung dari perbuatan kita masing-masing. Banyak orang Kristen, apalagi yang sudah Kristen dari kecil, mereka sudah lama mengenal firman, udah tahu, udah percaya kepada Yesus Kristus, udah menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dia pikir keselamatan yang Tuhan beri itu ya pasti dia dapatkan tanpa harus berbuat apa-apa. Padahal kan gak seperti itu gitu. Kalau Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita, kita harus meresponinya. Kalau kita hanya diam saja dengan sikap hidup kita yang ya udah jalani aja kehidupan ini semau saya gitu, suka-suka saya, pastinya keselamatan itu bisa hilang dari kita. Pastinya keselamatan itu gak akan kita peroleh pada ujungnya. Seperti surat Rasul Paulus yang berbicara kepada jemaat di Filipi. Yuk sama-sama kita buka Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di sini dikatakan kalau kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kata takut dan gentar di sini tuh maksudnya kita begitu takut akan Tuhan, begitu segan terhadap Tuhan, begitu hormat terhadap Tuhan kita, yang akhirnya membuat kita tuh menjalani kehidupan ini benar-benar, oh iya saya gak boleh salah di hadapan Tuhan. Keselamatan itu sudah diberikan buat kita. Kita harus jaganya dengan berkenan sama Tuhan. Seperti itu mestinya yang harus kita lakukan. Jadi pada saat kita takut terhadap suatu kejahatan, kita gemetar, kalau mau buat salah tuh, jangan. Ini mendukakan hati Tuhan, ini mengecewakan Tuhan. Kayaknya gemetar banget kalau mau melakukan sesuatu yang salah. Sesuatu yang keluar dari jalur yang gak berkenan sama Tuhan tuh, kita kayaknya gak enak banget gitu. Hatinya langsung gundah gulana gitu ya. Nah, jadi kita harus menjalani kehidupan ini dengan apa? Menjaga hidup ini selalu benar, berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau menjaga hidup ini selalu benar di hadapan Tuhan, walaupun kenyataannya dalam kehidupan kita ini masih aja ada orang percaya yang menganggap enteng semua itu, menganggap enteng keselamatan yang Tuhan beri itu. Banyak orang yang beranggapan dia sudah percaya Yesus, dia sudah terima Tuhan Yesus, keselamatan itu udah dijanjikan buat dia, keselamatan itu pasti akan diperolehnya gitu. Lalu hidupnya gak dijaga seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau saat dia menjadi percaya, lalu dalam waktu yang singkat gitu, dia dipanggil pulang sama Tuhan, mungkin gak kenapa-napa gitu, karena jarak waktu dari dia percaya, terus Tuhan panggil dia pulang, itu berurutan. Mungkin bisa saja keselamatan itu dia peroleh. Tapi kalau misalnya gak tahu dari kita percaya, terus kita gak tahu kapan kita panggil pulang sama Tuhan. Seperti cerita tentang itu, orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita lihat Lukas 23 ayat yang ke-43. Lukas 23 ayat yang ke-43. Di sini dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini kepada penjahat yang disalib di kanan kirinya Tuhan Yesus. Salah satunya itu yang satu mengejek-ngejek Tuhan Yesus gitu. Nah yang satunya bilang jangan begitu, kita memang salah, makanya kita diperlakukan seperti ini. Tapi
Orang ini mengatakan Tuhan Yesus ini nggak salah, tapi dia diperlakukan seperti itu. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dari dia percaya sampai kematiannya, sampai Tuhan Yesus menjemput dia pulang gitu, itu singkat dan berurutan. Jadi saat itu dia percaya, Tuhan bisa bilang, kamu akan ada bersama-sama aku di Firdaus. Artinya pada saat kita tahu jalan hidup kita, oh ini kita percaya Yesus, habis itu kita dipanggil pulang. Itu bisa-bisa saja keselamatan itu kita peroleh. Tapi pada saat kita percaya, sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita dipanggil pulang, kita nggak tahu kapan. Artinya kan kita harus menjaga hidup ini selalu benar di hadapan Tuhan. Selalu berkenan di hadapan Tuhan. Di khotbah saya yang lagi ini, saya pernah katakan di 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Di situ dikatakan segala sesuatu akan dimusnahkan. Terus dikatakan di ayat 11 ini, jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi pada saat kita menjalani hidup ini, ya kita harus benar-benar suci dan saleh. Kita harus hidup benar-benar berusaha untuk selalu benar, berkenan sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi pada saat kita udah berusaha, kita menjauhi dosa dan segala perbuatannya, kejahatan itu nggak ada lagi dalam kehidupan kita. Artinya kita benar-benar mempersiapkan hidup ini untuk terima keselamatan yang Tuhan beri itu. Namun setiap orang pikir gimana bisa? Kita masih hidup di atas bumi ini gitu. Gimana kita bisa benar terus, berkenan terus sama Tuhan kalau kita masih hidup di dalam tubuh jasmani ini? Sebenarnya bisa kalau kita mau fokuskan hidup kita hanya pada Tuhan. Walaupun kita hidup di bumi, tapi fokus hidup kita ke Tuhan, kita bisa menjaga keselamatan itu sampai detik terakhir. Tapi biasanya bukan rohnya yang kita tumbuhkan, bukan kerohanian kita yang terus kita bangun tinggi menjadi makin sempurna. Akhirnya kita ikutin daging, kita mengikuti dunia ini. Itu yang akhirnya membuat kita selalu diperhadapkan pada dua pilihan yang berbeda. Setiap kita pasti akan diperhadapkan pada pilihan yang berbeda itu. Jadi pada saat kita menjalani kehidupan ini, keselamatan itu udah dijanjikan buat kita, tapi kita nggak menjalaninya dengan baik. Lalu ada pilihan yang dihadapkan pada kita. Mau memilih mana dari dua jalur itu? Apakah kita mau memilih yang satu atau yang satu lagi? Jadi tema saya, khotbah saya pada kesempatan kali ini di antara dua pilihan. Di antara dua pilihan. Pilihan mana yang harus kita ambil? Pilihan mana yang harus kita pilih supaya keselamatan yang Tuhan beri itu tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Yuk, mari sama-sama kita buka dalam Roma 2. Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Ayat 1 sampai 16 maksud saya, maaf. Kita mau belajar nih dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya kita pada saat diperhadapkan pada dua pilihan, kita bisa dengan yakin menentukan pilihan kita. Setelah kita hidup di dunia ini, menjaga hidup ini benar, diperhadapkan pada pilihan itu, kita bisa menjalaninya. Yuk kita baca dulu Roma 2 ayat 1 sampai 16. Saya bacakan buat saudara secara cepat. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat,
engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kita udah baca Roma ini. Jadi pada saat dari ayat-ayat yang kita baca, kita bisa melihat tuh, ada yang kita lakukan, akibatnya apa? Ada sebab dan akibat dari ayat-ayat 1 sampai 16 ini. Mana yang kita pilih? Kita mulai dari hukuman Allah. Ada hukuman Allah dan juga ada kasih setianya Allah. Nah, kita mulai dari hukumannya Tuhan dulu, hukuman dan murka Tuhan dulu. Kita lihat apa sih yang mendatangkan hukuman atau murka Tuhan bagi kita? Kita lihat di ayat yang pertama dan yang ketiga. Ayat yang pertama dan yang ketiga dikatakan di sini, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, kau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dengan menghakimi, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kemudian di ayat yang ketiga, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi yang pertama kita lihat, di saat kita menghakimi atau berpikir negatif terhadap yang kita hakimi itu, maka itu sebab akibatnya kita akan dihakimi. Kita pun akan dihakimi seperti kita menghakimi orang lain. Kita pada saat kita berbuat seperti itu, penghakiman yang sama akan kita terima juga. Jadi kita menghakimi, kita juga akan dihakimi. Ini mengingatkan saya seperti ada sebuah cerita. Ada sebuah ilustrasi cerita yang berkata seperti ini. Di satu kota ada seorang dokter. Tiba-tiba pada saat hari itu dokternya terburu-buru masuk ke dalam rumah sakit itu. Dan dia setengah berlari gitu. Dia masuk ke dalam rumah sakit itu, kemudian dia menuju ke ruang operasi. Pada saat dia terburu-buru itu, dia nggak banyak ngomong, dia ganti bajunya dengan baju operasi, kemudian dia nggak banyak bicara, dia jalan terus dengan tergesa-gesa ke ruang operasi. Pada saat dia mau masuk ruang operasi, di depannya ada ruang tunggu. Di ruang tunggu itu tuh dia berpapasan dengan ayah dari anak yang ingin dia operasi di dalam ruang operasi itu. Pada saat dia berpapasan itu, ternyata nih ayahnya, si ayah ini sudah mondar-mandir dari tadi. Dia bolak-balik di ruang tunggu itu, dia bukannya duduk diam, dia mondar-mandir, bolak-balik gitu. Dia terlihat gelisah, terlihat bingung gitu. Terus begitu lihat dokternya datang, terus dia langsung setengah ngomel gitu. Aduh, dokter kemana aja sih gitu. Kenapa nggak dari tadi? Anak saya sedang butuh pertolongan gitu. Kenapa lambat sekali?
dokter untuk menangani anak saya, dia katakan seperti itu. Dia ngomongnya dengan berbicara dengan suara yang keras dan agak sedikit membentak kepada dokter itu. Kenapa lama amat sih gitu? Kalau Anda itu dokter, dia bilang. Kalau dokter itu harusnya tahu dong tanggung jawab atas profesi Anda. Gitu. Dia marah-marah kepada dokter itu. Terus si dokter akhirnya dia tersenyum, dia melihat ayah itu, terus dia bilang, maafkan saya, tadi saya nggak ada di rumah sakit ini. Begitu saya dengar panggilan darurat ini, saya langsung segera bergegas kemari. Nah, makanya sekarang saya ada di sini, jadi mohon biarkan saya melakukan tugas saya, Pak. Dia ngomong kepada ayah itu. Begitu dia ngomong, si dokter ngomong ke ayahnya, si ayah langsung tenang gimana tenang gitu. Dokter kalau anak itu anak dokter bagaimana gitu. Bagaimana saya bisa tenang? Terus si dokternya menjawab kepada ayah ini, debu kembali menjadi debu. Dia katakan firman Tuhan gitu ya. Ternyata dia orang percaya gitu. Debu kembali menjadi debu, Pak gitu. Terpujilah nama Tuhan. Yang penting Bapak tahu ya gitu. Kalau dokter itu gak bisa memperpanjang usia manusia, dia bilang. Memanjangkan usia manusia saya gak bisa. Jadi saya dan teman-teman di rumah sakit ini mau melakukan yang bisa kami lakukan. Memberikan pertolongan yang terbaik buat anak Bapak gitu. Jadi sesuai penugasan kami harus melakukan itu. Tapi Pak, yang menentukan hasil akhirnya bukan kami. Tapi Tuhanlah yang memegang kendali di atas semuanya. Kata dokter itu kepada dia. Pada si ayah mendengar ucapan itu, si ayah menggerutu dalam hatinya. Ngomong emang gampang katanya. Buktinya dokter gak peduli anak saya sedang sekarat gitu. Buktinya dokter datangnya terlambat, dia katakan seperti itu. Terus si dokter udah gak mau urusan dengan ayah ini lebih lama lagi. Dia pamitan, dia segera masuk ruang operasi. Dia masuk ruang operasi beberapa jam kemudian gitu. Tahu-tahu dokter ini keluar. Dia keluar dengan muka yang ceria, muka yang enak dilihat gitu. Dia hampiri ayah anak itu, terus dia bilang, puji Tuhan Pak, anak Bapak selamat. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai kondisi anak Bapak, silahkan tanya sama suster yang menjaganya ya Pak. Terus dokter ini pamit, permisi keluar dari rumah sakit itu. Ternyata si ayah gak cukup puas dengan penjelasan dokter. Pas dibilang dia harus menanyakan pada suster, bukan dokter ini. Dia kembali ngomel-ngomel. Dia langsung bilang, wah itu dokter siapa sih gitu. Kenapa sombong banget gitu. Dia ngomong kepada suster yang jaga anaknya. Bahkan saya mau ngomong sama dia soal anak saya aja gak dikasih kesempatan waktu loh. Dia langsung tinggal pulang. Apa sih jabatan tuh dokter di rumah sakit ini? Kata ayah itu kepada suster yang menjaga anaknya. Dengar omelan keluhan dari ayah ini, si suster dengan muka yang sedih, dengan mata yang berkaca-kaca. Terus dia bilang, maaf Pak, sebenarnya dokter itu sedang mengalami saat duka cita. Anaknya kemarin kecelakaan dan meninggal, tidak bisa tertolong. Tadi waktu kami melakukan panggilan darurat, dokter sebenarnya lagi mau memakamkan anaknya. Tapi karena ada panggilan darurat, dia bilang tunda dulu, tunggu jangan sekarang. Jadi dia balik dulu ke rumah sakit. Itu yang terjadi, makanya dokternya langsung buru-buru mau pergi karena dia harus menyelesaikan pemakaman anaknya Pak. Begitu si ayah mendengar pemberitahuan dari suster itu, dia langsung tertunduk malu. Dia merasa berdosa sekali atas semua ucapan, atas semua tindakan dia terhadap dokter itu. Semua kita kebanyakan seperti itu. Pada saat menghadapi suatu situasi, kita lebih cepat menghakimi, menjustis orang dengan pandangan kita sendiri, tanpa kita tahu kondisi situasi orang tersebut. Itu yang seringkali kita manusia melakukannya. Jadi pada saat kita menghakimi orang, pada saat kita berpikir negatif terhadap orang, kita nggak tahu situasi kondisi orang tersebut tuh seperti apa. Bahkan mungkin kalau kita di posisi orang itu, kita akan berbuat hal yang sama. Nah, jadi jangan menghakimi. Kalau menghakimi, kita pasti akan dihakimi. Itu hukuman yang pertama.
Kita lihat hukuman yang kedua, ayat keempat dan ke-8. Ayat 4 dan ke-8 tadi kita sudah baca. Di situ ada dikatakan kita menganggap sepi kebaikan, kekayaan, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, kelapangan hati Tuhan. Padahal pada saat Tuhan memberikan kesempatan itu pada kita, Tuhan hanya mau supaya kita semua bertobat. Tapi kita anggap enteng itu semua. Kita nggak pedulikan hal itu. Kita anggap sepi semuanya itu. Di ayat yang ke-8 dikatakan kita hanya mencari kepentingan diri sendiri. Mencari kepentingan sendiri. Nggak mau taat akan kebenaran. Malah taat akan kelaliman. Taat akan kelaliman apa sih gitu. Kita malah mau mengikuti apa yang kefasikan, ketidakadilan, ketidakbenaran, itu yang kita ikuti, itu yang kita kerjakan gitu. Bukannya kita taat pada kebenaran, tapi hal itu yang kita ikuti. Terhadap semuanya itu dikatakan murka Tuhan dan geram Tuhan akan menimpa kita. Kata murka di sini dalam bahasa aslinya tuh orge, yang artinya hukuman, dan geram tumos, yang artinya sangat marah. Jadi kalau kita menganggap sepi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, kelapangan hati Tuhan, artinya kita sedang mau menerima murka Tuhan. Kita sedang mau menerima hukuman Tuhan yang sangat dahsyat, yang udah geram, sangat marah terhadap kita. Padahal Tuhan mau kita melakukan apa yang Dia perintahkan bagi kita supaya kita semua bertobat. Supaya kita semua bisa sadar, oh iya ini jalan salah, ini dosa gitu. Kita harus berbalik, tapi kita nggak anggap semuanya itu. Itu hukuman atau sebab akibat yang akan kita terima kalau kita melakukan hal itu. Kemudian yang selanjutnya di ayat yang ketiga, sebab akibat hukuman Tuhan, di ayat yang ke-9 maksud saya. Maksudnya apa gitu? Kalau kita masih berbuat jahat. Di ayat yang ke-9, jika kita masih berbuat jahat, maka tuh hukuman Tuhan tuh berupa penderitaan, kesesakan, itu yang akan menimpa setiap kita kalau kita melakukan hal itu. Jadi pada saat kita melakukan kita maksudnya supaya hidup kita ini seperti yang Tuhan perintahkan, itu yang kita kerjakan gitu. Kita nggak mengerjakan hal itu, menganggap begitu udah percaya Yesus, ya udah selesai, kita nggak usah lakukan apa-apa lagi, pasti kita terima keselamatan itu. Bukan seperti itu. Harusnya kita menjalankan perintahnya Tuhan, taat akan perintah Tuhan, baik semua ketetapan yang Tuhan sudah berikan, maupun dikatakan mengasihi musuh kita. Itu kan kayaknya nggak masuk di akal kita. Musuh kok dikasihi. Bahkan dibilang berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Pada saat ada orang menganiaya kita, kita disuruh berdoa. Wah, hati ini panas pastinya. Sulit sekali untuk berdoa orang yang menganiaya kita. Nah, kalau semua itu sudah kita kerjakan, kita masih dekat artinya sama kejahatan itu. Kita masih biasa aja. Jadi murka dan geram Tuhan itu, hukuman Tuhan itu bisa saja menimpa kita. Penderitaan dan kesesakan Tuhan itu bisa saja menimpa kita. Jadi hukuman atau murka Tuhan dari ayat-ayat ini ada 3 tadi. Kalau kita menghakimi, kita akan dihakimi. Kalau kita menganggap sepi Tuhan, maka murka Tuhan itu akan mendatangi kita. Tadi yang ketiga, pada saat kita masih tetap berbuat jahat, maka penderitaan, kesesakan atau hukuman Tuhan itu akan menimpa kita juga. Nah, semua perbuatan yang mendatangkan hukuman, mendatangkan murka Tuhan atas kita, ini pilihan yang satu. Pilihan yang lainnya tuh apa? Kita akan lihat dengan cepat. Pilihan yang lainnya tuh apakah kita mau berkat atau kasih setia Tuhan bagi kita? Yaitu kita lihat di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kita harus terus berbuat baik. Kita harus tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan. Nah, kata mencari di sini tuh CTO. CTO itu maksudnya berusaha. Kita menuntut, meminta gitu. Jadi kita harus benar-benar tekun berbuat baik.
terus menerus berusaha melakukan menuntut segala yang baik itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat yang ke-10 kembali itu di situ ditegaskan kalau kita mau berbuat baik, maka kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera itu diberikan bagi kita. Diingatkan untuk berbuat baik. Kita berbuat baik walaupun ada air mata yang tertumpah. Ada air mata yang mengalir pada saat kita melakukan kebaikan itu. Kita berbuat baik pada saat ada rasa sakit. Ada susah gitu rasanya mau berbuat baik itu karena kita mau menjalankan perintah Tuhan. Kita kerjakan perbuatan baik itu. Lakukan perbuatan baik itu, maka dikatakan? Hidup kekal itu diberikan bagi kita. Kemuliaan, kehormatan, damai sejahteranya diberikan bagi kita. Kemudian di ayat yang ke-10 juga kan kita diingatkan tuh. Ayo lakukan terus berbuat baik. Walaupun kesusahan, kesulitan menghampiri kita, tetap berbuat baik. Di ayat yang ke-13 kita lihat juga ada kata mendengar dan melakukan. Saya bacakan buat saudara. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi pada saat kita mendengar firman Tuhan, mendengar perintah Tuhan, udah tahu Tuhan suruh begini, suruh begitu, perintah Tuhan sudah jelas, kita udah dengar nih, tapi kita gak lakukan. Itu sama aja bohong. Jadi pada saat kita udah dengar, kita harus lakukan firman Tuhan itu. Kita harus melakukan firman Tuhan itu. Mungkin kayak saya gitu, dari kecil udah Kristen. Udah selalu ikut sekolah minggu. Udah tahu tuh, firman Tuhan bilang harus gini. Perintah Tuhan bilang harus gini. Udah tahu, udah dengar. Tapi saya gak melakukan hal itu. Itu tidak ada gunanya dikatakan. Kita harus benar-benar begitu mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu taruh dalam hati kita, simpan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Jadikan itu landasan kita untuk beraktivitas gitu. Menjadi patokan kita dalam kehidupan kita. Jadi benar-benar dipegang teguh firman Tuhan itu. Kita lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dalam aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita kerjakan hal itu, kita mau mendengar, habis itu kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Selama hidup di bumi ini, di dalam perjalanan kehidupan kita, gak selalu hal-hal yang mudah. Bahkan kita selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Hukuman Tuhan atau murka Tuhan, atau kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan atau berkatnya Tuhan. Itu yang menjadi pilihan kita. Pastinya kita harus bisa memilih berkat dan kasih setia Tuhan itu. Jadi harus benar-benar kita diberi kesempatan sama Tuhan. Masih ada sampai sekarang ini. Ayo bertobat sungguh. Jalani hari-hari kita dengan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Taat sama perintah Tuhan. Lebih baik kita tentukan pilihan kita pada berkat dan kasih setia Tuhan. Jadi apa saja tadi berkat dan kasih setia Tuhan yang harus selalu kita kerjakan dalam kehidupan ini. Yang pertama tadi harus terus-menerus berusaha melakukan yang baik. Yang baik ini bukan hanya dari kacamata orang, tapi benar-benar yang baik, perbuatan baik yang sesuai kehendak Tuhan, yang sesuai seperti yang Tuhan perintahkan. Walaupun sakit, walaupun susah, walaupun ada air mata, itu yang harus kita kerjakan. Perintah Tuhan tuh harus, kalau mama saya selalu ingetin doing good gitu ya. Kita harus selalu lakukan yang baik, lakukan segala sesuatu yang baik yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Yang kedua, harus terus dengar firman Tuhan itu. Jangan stop mendengar firman Tuhan itu. Simpen dalam hati kita, taruh dalam pikiran kita, pergunakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, menemani kita, menjadi landasan kita, menjadi dasar kita, menjadi patokan kita dalam kita beraktivitas. Kemudian kita lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita kerjakan hal-hal ini, Tuhan yang katakan kepada kita, kalau hidup kekal itu, keselamatan yang Tuhan janjikan buat kita itu bukannya cuma hanya omongan. Tapi itu bukan mimpi. Tapi benar-benar semuanya itu
pasti kita akan peroleh kemuliaan, kehormatan, damai sejahteranya diberikan bagi kita. Semuanya itu akan diberikan bagi kita dan kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi ayo kerjakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Di antara dua pilihan kita harus berkat dan kasih setia Tuhan. Jauhi segala hukuman dan murkanya Tuhan. Jangan lagi lakukan hal itu, tapi terus kita lakukan firman Tuhan ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terus simpan firman Tuhan itu, lakukan firman Tuhan itu. Maka kita semua akan melihat kebaikannya Tuhan. Kebaikan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami semua yang masih hidup saat ini, kami nggak tahu kapan kami dipanggil pulang. Kami tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang pasti selama kami hidup, kami harus menjaga keselamatan yang sudah Tuhan beri bagi kami. Berkat-Mu itu harus terus kami pegang, kami responi dengan baik. Sehingga kami benar-benar mendapatkan hidup kekal itu Tuhan. Tolong kami Tuhan meteraikan firman-Mu ini dalam setiap hati kami. Dan kami semua bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bisa membagikan berkat ini kepada orang lain. Sehingga kami semua benar-benar benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus yang kami sembah itu Tuhan yang baik. Yang selalu mendengarkan dan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah terus ada dalam loh hati kami. Dan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu terus menuntun kami menuju pada keselamatan yang sudah Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kita katakan lagu ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Itu yang kami mau Tuhan. Kami mau serupa dengan Engkau, menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerjakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami terakhir ini kami sudah di akhir. Kami mau berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Yehova Rafa, Engkau Allah yang hidup. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau pulihkan semua kami yang sakit Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dengan sempurna. Sehingga kami bisa melihat Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami. Bagi yang menghadapi jalan buntu, kesesakan apapun juga, biarlah Engkau memberikan kelepasan, kelegaan, jalan keluar, dan kebebasan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami semua bisa bersorak, bergembira karena pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan dari Tuhan selalu tepat waktu pada setiap kami. Yang menghadapi kesulitan ekonomi, Kau bukakan jalan, Kau bukakan berkat-berkat-Mu pada mereka. Pada saat kami hidup benar di hadapan-Mu, kami percaya berkat-Mu pasti mengalir kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Indonesia ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami hidup di Indonesia ini dengan terus damai sejahtera-Mu ada bersama-sama dengan kami. Berikan roh yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Supaya mereka bisa memimpin Indonesia ini dengan takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus.
Seperti Tuhan Elohim Adonai, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, memberkati semua bapak-bapak beriman ini. Berkat yang sama dalam nama Tuhan Yesus melimpah atasmu. Seperti dirus air hujan yang tiada henti, kau akan diberkati, penuh semakin diberkati. Bukan menjadi kepala, bukan ekor. Naik, gak pernah turun. Apa yang kau pegang, yang kau kerjakan, yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Keluar masuk rumahmu diberkati. Sehingga saat kau di luar rumah, apapun yang kau kerjakan mendapat berkat yang datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika kau bawa pulang semuanya itu ke dalam rumahmu, seisi rumahmu bisa merasakan hidup di bumi seperti di surga. Tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah meminta-minta. Hidupmu akan diberkati untuk jadi berkat bagi yang lainnya. Biarlah mulai saat ini yang namanya kasih dari Allah Bapa, karunia anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis mesra intim dengan penolong kita Roh Kudus. Ketiga yang esa itu akan menyertaimu, menyertaiku, keluargamu dan keluargaku. Mulai hari ini sampai nanti Maranatha. Ketika Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surganya yang kekal. Semua kita yang diberkati dan percaya dengan iman kita katakan Amin. amin. Bukan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.